Melihat rupiah hari ini menyentuh 15.700-an. Seperti apa evaluasi Bapak terhadap amunisi yang dilakukan? Tahun ini kita mencapai yang tertinggi sampai 73% dan bahkan per bulan. Tentunya pemilu itu membawa berkah tersendiri untuk ekonomi ya. Kalau kita lihat permintaan akan makanan. Kenaikan suku bunga acuan lebih lanjut menjadi sekitar 4,4% pada akhir. Halo Sobat Cuan, kembali lagi bersama kami di Capital Market Talks KSPM Epidurgip. Sebelumnya kenalin, aku Dinda selaku moderator di episode pada kali ini. Sebelumnya aku mau ingetin ke teman-teman untuk selalu follow media sosial KSPM, terutama YouTube, agar Sobat Cuan selalu update tentang dunia pasar modal. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kami di sini akan mengangkat judul yaitu Geopolitik Memanas, Pemilu Depan Mata, serta pengetatan suku bunga pertama setelah stabil pada angka 5,75% sejak awal tahun. Kini telah melesat menjadi 6%. Bagaimana proyeksi IHSG di kuartal 4? Sebenarnya juga aku bakal ngejelasin nih latar belakang kenapa kami mengangkat judul pada episode kali ini. Jadi, kuartal keempat tahun ini menjadi periode yang menarik untuk melihat proyeksi indeks harga saham gabungan atau IHSG di pasar keuangan Indonesia. Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja IHSG di kuartal ini termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia. Lalu akan digelarnya pemilihan umum atau pemilu serentak yang semakin dekat dan juga pengetatan suku bunga di angka 6% yang menjadi sorotan utama setelah periode stabil pada angka 5,75% sejak awal tahun. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi investor untuk mengikuti berita dan analisis pasar secara aktif, menetapkan strategi portofolio mereka dan memiliki rencana investasi yang sesuai dengan toleransi risiko mereka. Kuartal 4 adalah periode yang penuh dengan tantangan dan peluang. Dan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pasar adalah kunci untuk mengambil keputusan investasi yang bijak. Berikut ini adalah pandangan dari Rifan dan juga Kirana yang mewakili kelompok pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis di kesempatan kali ini. Kami juga akan mengangkat isi yaitu dari sesi fundamental secara teknikal. Dari sisi fundamental, kami akan bahas dari sisi macroeconomic overview, geopolitik memanas, pemilu di depan mata, pengetatan suku bunga, serta proyeksi IHSG di kuartal keempat. Baik, dari Rifan sebagai staf ahli fundamental, bagaimana sudut pandangan dari sisi macroeconomics dengan berbagai isu panas yang beredar, apakah sekarang waktu ideal untuk berinvestasi? Oke, baik. Terima kasih Dinda atas kesempatannya. Jadi langsung aja mungkin ya, kalau dari segi macroeconomics overview di sini, kita sama-sama ngelihat di tengah ketidakstabilan yang ada di dalam kondisi perekonomian global ini, di hampir semua negara yang terkena impact dari kejadian-kejadian yang tiada hentinya, mulai dari perang Rusia-Ukraine dan dilanjut oleh Hamas dan Israel, kayak gitu. Kita ngelihat Indonesia ini ternyata mampu untuk tetap resilient dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten stabil di atas rata-rata pertumbuhan perekonomian negara-negara di dunia yang lainnya, kayak gitu. Dan berdasarkan proyeksi dari IMF sendiri, economic growth Indonesia akan mampu berada di kisaran 5% untuk forecasting year di tahun 2023. Lebih tinggi dibanding proyeksi perekonomian global tahun 2023 ini yang hanya berada di kisaran 3% saja. Percepatan laju ekonomi Indonesia ini terjadi di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi global, yang tentunya hal tersebut akan menjadikan Indonesia sebagai the bright spot untuk investasi, salah satu bentuk investasi yang bisa dilirik oleh setiap investornya. Hal ini terutama didorong juga perekonomian Indonesia bisa tumbuh dikarenakan oleh permintaan yang tinggi terhadap produk ekspor domestik dari negara Indonesia itu sendiri, kinerja ekspor yang tetap solid, serta meningkatnya mayoritas harga komoditas yang dijual oleh negara kita ini sangat mempengaruhi resiliensi perekonomian negara kita. Sehingga besar harapan katalis positif tersebut akan menstimulus inflow ke pasar saham Indonesia. Seperti itu. Oke Van, overall nih, secara makro di ketidakstabilan di luar bisa dilalui Indonesia dengan sangat bijak, perlahan tapi pasti nih ya. Oke, lalu bagaimana nih Van dengan kondisi geopolitik dunia saat ini yang memanas khususnya antara Israel dengan Palestina? Apakah akan memiliki pengaruh ke Indonesia? Boleh untuk penjabarannya dari Mas Rifan? Oke, geopolitik yang meningkat, tentunya kita bisa ngelihat tensi dari Hamas dan Israel ini tidak hanya sebatas di Middle East aja. Tapi kita justru melihat banyak pihak di luar Middle East ini seperti USA itu juga harus terjun
sampai mengstimulus dana ke Israel sebesar kurang lebih aku lihat di official account-nya Presiden Amerika sampai 100 million US dollar. Sangat-sangat besar, dan itu seperti pemberian dana secara cuma-cuma dan tidak pernah diberikan oleh ke Palestina. Sehingga ini sangat-sangat vital, di mana kita tahu negara Liga Arab banyak yang mendukung Palestina, namun kita juga ngelihat Amerika justru di sini membuat keputusan untuk tidak mendamaikan tapi mendukung salah satu pihak juga, teman-teman. Jujur di sini aku terus mengfollow up dari beritanya, cuman yang pasti 100 million US dollar ini atau mungkin sekarang bisa setara hingga sampai 1,6 triliun kurang lebih mungkin. Ini benar-benar dana yang sangat besar dan dalam satu kali pemberian saja. Dan kita tahu bahwa Israel dan Hamas di sini, daerah yang diserang oleh Israel ini itu meliputi pelabuhan perminyakan yang menjadi jalur dari Arab ke negara-negara Uni Eropa, negara Amerika, hingga ke negara-negara Asia, kayak gitu. Jadi sangat bahaya kan ketika jalur supply-nya itu sampai dimusnahkan juga, dihajar juga, tentunya akan ada ketidakstabilan dari harga. Bisa kita lihat bahwa sekarang aku membaca awalnya itu sebelum bulan Oktober, sekitaran September awal ketika situasi masih aman, harga dari minyak itu masih 85 USD per barel. Namun setelah muncul deklarasi Israel akan membalas Hamas, harga minyak langsung naik sampai ke 90 USD per barel. Kayak gitu, bahkan sempat loncat lebih dari harga tersebut. Sekarang harganya terus fluktuatif, yang mana minyak itu merupakan konsumsi terbesar di dunia ini dan Amerika juga merupakan standby buyernya, menyebabkan inflasi pasti akan gila-gilaan naiknya, kayak gitu. Karena kalau minyaknya aja udah naik, kita sebagai masyarakat yang membutuhkan minyak, baik dari segi untuk moda transportasi, baik dari untuk juga kebutuhan industri, tentunya bahan baku akan naik, cost driver akan naik, sehingga output pun juga, barang jadinya pun juga pasti dinaikkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini perlu untuk kita terus follow up, kita ikuti bagaimana perkembangannya, karena merupakan sesuatu yang akan berpengaruh sangat besar bagi perekonomian negara kita itu sendiri, walaupun kita tidak terlibat dan kita sebagai negara yang politik bebas aktifnya tetap dianut hingga saat ini. Gitu. Oke, dari penjelasan Mas Rifan tadi nih, tapi kira-kira apa sih dampaknya terhadap saham-saham yang ada di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Oke, kalau dampak terhadap saham-saham ini mungkin kita bisa ngelihat dulu, kita tarik mundur ke behavior investor. Behavior investor tentunya akan mencari aset yang dianggap lebih safe haven dalam situasi yang tidak stabil dan sangat-sangat rawan sekali untuk terjadi gejolak politik bahkan peperangan seperti itu. Dan ini tentunya akan terjadi perpindahan dana dari instrumen yang awalnya agresif kita tarik menjadi ke yang defensif karena gejolak yang sangat-sangat benar-benar bahaya ini, kayak gitu seperti yang udah saya jelaskan tadi. Nah, tentunya awalnya kita opsinya ke saham, akhirnya mau tidak mau kita juga bisa ngeliat pasti investor-investor akan melirik logam mulia, emas misalkan, seperti itu yang lebih safe haven. Dan justru ketika ada perang, emas itu harganya akan terapresiasi kayak gitu. Dan yang juga tadi sempat disinggung, yaitu kenaikan suku bunga, itu juga tentu akan sangat menguntungkan bagi instrumen-instrumen yang ada di money market fund. Seperti kita ngelihat deposito perbankan seperti itu, harga-harganya akan naik. Nah, aliran perpindahan dana dari awalnya ke saham lalu pindah ke dalam instrumen-instrumen tersebut tentunya akan membuat IHSG kita turun, dan itu sudah terbukti secara valid semenjak peperangan terjadi. Amerika menaikkan suku bunga, kita akhirnya pertama kali naikin suku bunga, saham kita langsung turun ambles seperti itu. Harapannya justru pulih, tapi kita nggak pernah kunjung pulih dari awal COVID. Dan ini cukup unik, kita termasuk negara terbesar emerging market, tapi kita justru tidak pernah pulih dari COVID. Sedangkan India stock marketnya pulih, Turki juga pulih, Brazil pun juga sudah pulih dari COVID, tapi Indonesia belum kunjung pulih seperti itu. Jadi ini bisa kita lihat sebagai sesuatu yang mungkin kita jangan ngebahas fokusnya ke saham karena momentumnya belum ada sampai saat ini. Mungkin dari aku sangat mendukung teman-teman yang lebih ke defensif dan mempertimbangkan setiap resiko, yang mana mungkin kita nih sebagai milenial punya banyak pertimbangan dan kesibukan juga, kita punya keterbatasan waktu gitu. Mungkin
harafiah di masyarakat itu, oh saham ini lebih keren ya gitu. Tapi sekarang kondisinya tidak sejalan teman-teman, dan lagi bisa teman-teman lihat juga mungkin di IHSG-nya, Composite Index-nya sedang mengalami penurunan seperti itu. Dan kalau teman-teman naruh uang di obligasi misalkan floating rate, justru uangnya bakalan naik karena suku bunganya juga terus naik seperti itu. Nah, mungkin dari aku teman-teman bisa mempertimbangkan untuk memindahkan uangnya seperti itu. Dan sebagai data tambahan, tercatat outflow yang dilakukan oleh investor asing sehingga menyebabkan saham Indonesia turun itu tercatat hingga 24 Oktober 2023 itu outflow-nya sebesar 9,63 triliun kurang lebih. Bayangkan kita ketika asing jualan kita beli 9 triliun, asingnya jualan sampai 9,63 triliun. Dan sebagai data historis, sampai sejak awal IHSG berdiri, kalau asingnya jualan walaupun kitanya beli, pasti sahamnya turun gitu. Dan ini tentunya urgensi. Aku ngelihat bahwa kita tidak bisa melawan investor asing. Kita sekalipun kita bersatu padu, kita masih gampang banget dikoyahin karena dari hulu ke hilir kita belum begitu terproses. Jadi balik lagi, mungkin aku juga sebagai argumentasi tambahan kembali lagi bahwa kita harus memuarakan fokus kita di aset yang safe haven tersebut seperti itu. Dan mungkin teman-teman nanya bagaimana saham-saham perusahaan minyak yang harga minyak ini terapresiasi. Mungkin di sini aku dari segi fundamental ingin menyampaikan, baik mungkin ada saham Medco Energy, ada juga saham Raja punyanya suaminya Puan Maharani, Hapsoro seperti itu. Mungkin secara revenue mereka akan meningkat, tetapi mereka juga memiliki hutang yang sangat besar untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi ketika sudah mereka mendapatkan lokasi mana yang memiliki sumber daya minyak yang sangat banyak seperti itu. Sehingga mereka membutuhkan funding dan hutang yang banyak. Hutang mereka dari perbankan menaikkan suku bunga, tanggung jawab mereka pun akan lebih besar untuk membayar hutang-hutang tersebut seperti itu. Jadi sangat disayangkan walaupun revenue mereka naik, hutangnya juga naik seperti itu. Dan mereka tentunya juga memiliki keterbatasan resource, nggak mungkin minyak terus-terusan ada kan, kayak gitu. Sedangkan kita tahu sumber daya minyak kita itu udah dari ribuan tahun yang lalu, dari hewan-hewan masa lalu, hewan masa lampau, dan nggak mungkin sekarang kita udah nggak lihat juga hewan-hewannya. Dan sudah jarang dilakukan penemuan-penemuan sumber daya tambang minyak yang baru kayak gitu, atau aset-aset tambang lainnya, mineral lainnya kayak gitu. Jadi ini sangat-sangat kalau dari aku pribadi akan sangat menguntungkan kalau harga minyak itu stabil, tapi sekarang harganya fluktuatif menyebabkan suku bunganya terus naik, terus dovish, the Fed juga terus naikin suku bunga, sehingga ini akan merugikan menurut aku bagi perusahaan perminyakan itu sendiri. Walaupun mungkin mereka bisa memainkan harga sedikit kayak gitu, tapi aku tahu mereka lebih seneng kalau aku bisa meyakini mereka akan lebih seneng kalau harga minyak itu stabil, suku bunganya stabil seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya gitu. Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih masalah geopolitik antara Israel dan Palestina. Dan mungkin untuk terakhir nih, mungkin kita tahu nih ada kepanasan juga nih ya, di mana terdapat pesta demokrasi tahun ini yang berbarengan dengan pesta pemilihan legislatif yang sepertinya ada indikasi pemilihan tahun ini sangat seru ya, Van. Di mana partai pertahanan mulai mau digeser keberadaannya nih. Gimana sih pendapat kamu nih, Van? Ada juga nggak sih dampaknya terhadap saham-saham? Oke, jujur tahun ini sangat menarik, di mana aku juga ngelihat akan ada perseteruan antara partai yang sudah bertahan selama kurang lebih 10 tahun memimpin, yaitu partai PDIP, dilawan oleh banyak partai lainnya. Oposisinya sangat-sangat banyak bersatu untuk melawan PDIP itu sendiri. Nah, faktanya sekarang ketika tahun politik itu terjadi, baik H-1 tahun dan ketika sedang berlangsungnya itu sendiri, ada fakta menarik nih teman-teman, yang mana di Argentina, di Turki, di Brazil, di India, bahkan di Afrika, justru di tahun politik itu naik. Seperti yang teman-teman yakinin, Consumer Confidence Index atau indeks keyakinan konsumennya itu akan meningkat karena dana dari misalkan dari bantuan langsung pemerintahnya itu terstimulus gitu, dari calon-calonnya, paslon-paslonnya gitu. Tapi justru di Indonesia itu dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019 sampai sekarang itu indeksnya justru nggak naik. Walaupun dari sisi fundamental teman-teman meyakini nih mungkin ya akan ada yang banyak, aku lebih terbuka aja gitu. Teman-teman meyakini ini banyak dana segar dari paslon 1, dari paslon 2, mereka mengadakan event organizer kayak gitu yang menghimpun banyak dana sponsorship. Tapi kenyataannya nggak gitu teman-teman di pasar, dan
salah satu yang bisa aku jelaskan mungkin di sini yang aku buka adalah kenapa seperti itu, karena politik di Indonesia benar-benar sangat bahaya. Terjadinya demo di Jakarta itu sangat-sangat merugikan perekonomian negara, perputaran uangnya hingga ratusan miliar dalam satu malam saja. Seperti itu, dan itu sangat sering terjadinya di pesta demokrasi sebelum-sebelumnya, di 2019 kah, di 2014 kah, 2019 yang benar-benar chaos seperti itu. Dan ini tentunya kita sebagai domestik ngelihat ini sebagai suatu ketegangan kan, walaupun kita bisa ngeliat langsung kayaknya masih bisa stabil nih. Bayangkan investor-investor asing yang mereka nggak ngeliat tapi mereka lihat di berita, wah politik di Indonesia pesta demokrasi sampai ngancurin bangunan, ngancurin halte bis, ngancurin halte semua stasiun, dihancurin. Gimana mereka? Seperti itu, mereka nggak ngeliat langsung di berita, di Kompas, di detik.com rilis berita seperti itu. Wah, ini tentunya akan menjadi sinyalir negatif, katalis negatif yang terbukti mereka akhirnya selalu menarik duit mereka sampai tadi aku sebutkan di 24 Oktober itu menarik sampai 9,63 triliun. Kayak gitu, dan aku juga ngelihat aku tidak bisa menjamin dan sudah tidak mempercayai lagi bahwa politik di Indonesia akan stabil. Seperti itu. Jadi adanya paslon pertahanan di sini, even itu sepertinya terlihat kuat kandidatnya menurut POV beberapa orang, tetapi menurut aku itu tidak menutup kemungkinan dari yang terjadi sebelum-sebelumnya dan belum pulih kepercayaan para setiap investor. Dari tahun 2004 saham kita nggak pernah naik, baik di 1 tahun sebelum pemerintahan, 2 tahun di sebelum kepemerintahan, sampai di tahun kepemerintahan indeks kita justru bergerak volatile dan terus downtrend seperti itu. Dan mungkin ini salah satu yang bisa aku sharing lagi, teman-teman di sini. Kalau mengikuti pesta politik tentu kita juga sebagai teman-teman mahasiswa sudah bisa menentukan pilihannya. Dan terdapat fakta menarik lainnya, yaitu setiap paslon itu memiliki saham andalannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Mungkin aku bisa membuka beberapa di antaranya, yaitu misalkan pasangan Prabowo dan Gibran gitu. Ternyata mereka juga investor saham, teman-teman. Mereka memutar uangnya, mereka memainkan dananya secara ciamik, berseni dengan uangnya tersebut di pasar saham yang terbukti dengan apresiasi pertama. Misalkan sahamnya Prabowo tidak melalui dirinya langsung tapi melalui adiknya. Seperti itu. Prabowo memiliki adik kandung yang memiliki aset sampai ribuan miliar. Seperti itu. Dan terus bertambah compounding annual growth rate-nya itu, CAGR-nya itu setiap tahunnya bisa di atas 20%-an tercatat ketika Prabowo menjadi menteri. Seperti itu. Ya itu mungkin tanda tanya sendiri, tapi kita tetap percaya aja Pak Prabowo tidak tersandung kasus. Dan tapi yang pasti saham-saham bidang adiknya Prabowo ini kerja itu terus terapresiasi kinerjanya, baik di industri kelautan fokus dari Pak Prabowo, dan ternyata Gibran juga punya saham juga yang listing di bursa melalui adiknya, itu juga di bidang ekspor impor seafood seperti itu. Dan kemarin baru saja naik kenceng, kita kayaknya kalau megang BCA naiknya cuma 10%, tiba-tiba Gibran dicalonin jadi presiden naiknya sampai 50%. Kita naruh 100 juta, besoknya jadi 150 juta satu malam saja. Dan itu jujur sangat menarik teman-teman kalau kita ngomongin lebih jauh. Cuman singkatnya itu dari Prabowo, dan mungkin dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud aku bisa sebutkan di sini, mereka disokong oleh Ibu Puan Maharani. Di belakang mereka banyak undercover yang tidak kelihatan. Mungkin aku nyebutinnya di posisi Ibu Puan Maharaninya aja punya pasangan yang bernama Bapak Hapsoro di sini. Dan Bapak Hapsoro merupakan tokoh yang sangat terkenal di dunia persahaman, di dunia perusahaan Indonesia, di mana Pak Hapsoro ini memiliki perusahaan-perusahaan yang tidak bisa lagi dihitung pakai jari seperti itu. Dan banyak perusahaannya yang nilainya itu bukan triliunan tapi udah belasan hingga puluhan triliun. Dan banyak juga yang dia bisa membuat namanya tidak tercatat seperti itu melalui anak usahanya. Dan mungkin salah satu yang terbesar, dia baru ngebeli perusahaannya Bapak Lo Keng Hong dan harganya terus naik ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud diumumkan bersatu seperti itu. Dan ketika Pak Ganjar Pak Mahfud bersatu, grupnya Gibran Prabowo turun. Ketika Gibran dan Prabowo diumumkan, grupnya dari Pak Mahfud dan Pak Ganjar turun. Tentu ini sangat menarik kan teman-teman. Kita ngelihat bakal ada banyak rangkaian debat di antara masing-masing baca pres dan bacawapres. Sudah resmi ya, capres dan cawapres. Maaf. Bukan bakal lagi tapi dari calon presiden dan calon wakil presiden. Mana saling serang ini pasti akan mempengaruhi nih gesekannya.
Jadi teman-teman bisa memanfaatkan nih situasi ini. Kita naruh mungkin uang di deposito di perbankan cuma 45%, kita taruh di obligasi bisa sekarang 7% ada seperti itu. Yang floating rate. Nah, di saham BCA mungkin bisa ngasih 12-13%, tapi di grup-grup politik ini bisa ngasih puluhan persen, cuman turunnya juga bisa puluhan persen juga. Gitu. Jadi kekritisan teman-teman di sini itu sangat-sangat dipertimbangkan. Oh iya, ada yang terakhir ya. Apalagi nih Pak? Boleh langsung jelasin Pak aja? Anies dan Pak Muhaimin, Caimin gitu. Ini juga menarik nih, karena mereka fokusnya yang aku dengar digaung-gaungkannya itu fokus syariah yang digembur-gemburkannya. Seperti itu, dan ini sangat menarik karena banyak saham syariah seperti salah satunya mungkin mungkin kalau mereka menjaga komitmennya secara utuh, perusahaan-perusahaan yang marwahnya syariah tidak melakukan semacam industri konvensional seperti Bank Syariah Indonesia seperti itu. Ya tentunya akan terapresiasi kalau memang kebijakannya beneran terrealisasi seperti itu. Namun di sini bisa aku bilang belum dapat disinyalir saham apa yang mempunyai sensitivitas atau signifikansi yang cukup sensitif dengan capres dan cawapres Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar seperti itu. Karena waktu Pak Anies menjabat di Jakarta, Jakarta itu memiliki berbagai perusahaan seperti ada selain Ancol PRJ seperti itu, dan ada juga yang minuman keras seperti itu. Semuanya itu justru malah turun harganya kayak gitu, karena ada pro cons yang udah terlihat bahwa Pak Anies ini melarang pergerakan asing dan mencoba untuk berdikari dengan negara Indonesia sendiri seperti itu. Mungkin aku lempar lagi nih ke teman-teman buat ngeramein kolom komentar, gimana sih tanggapan kalian, apakah itu baik atau tidak seperti itu. Mungkin dari aku itu dulu seperti itu. Oke, berarti kita udah bisa mulai menentukan pilihan kita nih dan melihat beberapa pergerakan saham dari masing-masing paslon ya Mas Rifan ya. Iya benar banget. Oke, yang terakhir nih Fani, sebagai penutup nih boleh dong dijelasin sebab pengetatan suku bunga Indonesia yang baru pertama kali terjadi di tahun itu karena apa sih? Oke, pengetatan suku bunga ini menurut aku terjadi dengan mematahkan banyak analis pasar yang sudah bersertifikasi nih teman-teman. Mereka meramalkan, banyak yang meramalkan bahwa suku bunga akan di hold sampai akhir tahun seperti itu. Dan ketika BI mengumumkan suku bunganya dinaikin 0,25 BPS, outflow-nya terjadi sampai ribuan miliar nih teman-teman. Dan sangat menarik, walaupun hanya 0,25 BPS ternyata membuktikan bahwa tebakan atau semacam assumption yang dibuat analis pasar meleset seperti itu. Dan aku jujur tidak menyalahkan Bank Indonesia karena di sini uncontrolled telah terjadi. Hamas dan Israel telah melakukan banyak semacam intervensi terhadap perekonomian global, di mana akhirnya Amerika juga kembali melakukan sebuah sistem di mana dia tidak mengambil hawkish atau penurunan suku bunga, tetapi Bank Sentral itu mentemakan rapatnya itu The Fed itu membuat tema untuk dovish sehingga suku bunga di Amerika kembali naik. Dan tentunya ketika Amerika kembali naik suku bunganya, rupiah kita juga akhirnya tembus nih sampai 16.000 terus-terusan naik. Makin parah aja nih sepertinya. Dan aku lagi-lagi tidak menyalahkan kinerja dari Bank Indonesia karena aku tahu banyak serangkaian yang dibuat untuk mempertahankan perekonomian negara Indonesia. Oke, nah jadi sangat-sangat disayangkan perekonomian negara Indonesia ini akhirnya terpapar langsung, rupiah terus melemah gitu. Bahkan pertama kalinya juga di semester baru-baru ini, di semester 2 ini menembus Rp16.000 seperti itu. Dan untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mau tidak mau menaikkan suku bunga supaya US Treasury 10 tahunnya Amerika itu tidak kalah menarik dengan bond Indonesia, dengan surat hutang Indonesia. Dan Bank Indonesia juga telah mengumumkan akan menjual surat hutang atau obligasinya dalam bentuk mata uang selain rupiah seperti itu. Nah, tadi ini aku udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Rifan dari sisi fundamental. Dan sekarang aku mau ngobrol-ngobrol juga nih sama Mbak Kirana dari sisi teknikal terkait permasalahan pada saat ini.
Mungkin bisa langsung Mbak Kirana pemaparannya. Oke, jadi nggak beda jauh sih untuk analisis secara garis besarnya dari Mas Devan, karena kan tadi secara fundamental juga udah dikasih tahu nih tentang geopolitik, terus juga dinamika yang terjadi di domestik saat ini dan juga lain sebagainya. Nah, kalau dari sisi analitis teknikal sendiri yang aku baru analisis, ini tuh kurang lebih untuk composite yang ada di Indonesia sendiri, itu kayak bisa teman-teman lihat di sini. Ya mungkin nanti teman-teman bisa lihat di atas mungkin di atas atau di depan sini ya, sesuai editor lah pokoknya. Nah, jadi kalau support resistennya sendiri ini yang tertera di sini atau di sini, itu tuh sedang berada di angka 6.730 sampai 6.752 dan resistance pada area 6.956 sampai 6.982. Nah, pergerakan harga tengah menguji nih area support sehingga disarankan untuk wait and see dengan candle shooting star yang terjadi. Jadi kayak sebenarnya kalau candle sendiri nih Din, ada banyak jenisnya. Nah, kalau yang aku analis di sini ini tuh namanya tuh kurang lebih mengindikasikan kalau dia itu candle shooting star. Nah, jika supportnya breakdown, maka harga support ada di kisaran 6.650 sampai 6.700-an Din. Dan kalau jika harganya ini berhasil naik dan menembus atau menuju ke resisten, itu diperkirakan akan ada 6.758 sampai 6.850. Jadi kalau misalnya nih kamu mau beli saham dengan rata-rata composite yang ada di Indonesia, nah kalau misalnya supportnya menyentuh harga 6.600, maka kamu di situ bisa putusin untuk cut loss atau misalnya wait and see dulu nih, mau ngeliat pergerakannya kayak gimana, atau bisa jadi kamu mau beli justru karena harganya lagi murah. Nah, ketika analisis selanjutnya itu mengindikasikan kalau dia akan naik resisten atau memantul, itu kamu bisa memperkirakan resistennya untuk take profitnya mungkin ya di 6.700-an. Jadi di situ kamu kalau misalnya udah bosan sama aduh breakdown mulu pas udah resisten lagi, ya udah deh aku take profit di situ kayak gitu sih. Nah, terus gak hanya support resisten aja, di sini ada analisis MA cross. Nah, MA-nya ini tuh aku pakai 20 dan juga 50. Nah, di sini itu sudah terjadi dead cross yang menandakan fase downtrend nih. Nah, dari hal ini kan fase downtrend dimulai, memiliki kemungkinan untuk kembali ke support kuatnya di 6.730 sampai 6.752. Jadi ini juga bisa sebenarnya sebagai sinyal kamu untuk menjual. Nah, untuk stokastik sendiri, kalau di sini ada gambarnya itu yang garis-garis kayak cacing. Nah, itu tuh berada pada area-area netral yang dimana ini tuh belum terjadi golden cross sama sekali, sehingga kuat kemungkinan pergerakan harga masih belum menutup ke depannya. Jadi ini tuh saran terbaiknya adalah wait and see. Nah, kalau di sini tuh udah terlihat kayak sebenarnya mereka tuh bersinggungan antara garis satu dengan garis lainnya. Namun ini belum mengindikasikan golden cross secara keseluruhan. Jadi ini tuh masih abu-abu lah ibaratnya. Nah, kalau dari composite sendiri kamu ada tanggapan apa nih? Aku juga masih bingung sebenarnya. Tapi kalau misalkan saran dari Mbak Kirana sendiri buat aku sama penonton-penonton di sini, kesimpulannya dari kan tadi udah dari support dan resistance, MA cross dan juga stokastik, itu kesimpulannya buat aku sama penontonnya apa nih? Apakah kita wait and see atau salah atau Wait and see dulu aja sih. Nah, tapi kalau misalnya kira-kira mau sell, aku saranin untuk tunggu dulu dia ke resisten. Jadi bisa setidaknya ambil atau take profit. Kalau misalnya mau mulai masuk juga nggak masalah sih. Berarti kan ini kan chartnya tuh lagi down ya sebenarnya. Di situ juga sebenarnya ada kesempatan untuk ya udah deh kita masuk karena kan harganya lagi murah kayak gitu sih. Tergantung kesesuaian pribadi. Tapi kalau dari aku pribadi wait and see dulu aja. Nah, selanjutnya ini kan bukan hanya dari composite-nya aja nih atau rata-rata saham di Indonesia. Jadi sini aku juga ada analisis untuk Medco yang ada di Indo. Nah, untuk Medco sendiri pergerakannya ini sebenarnya chartnya tuh cenderung naik. Nah, tapi untuk trennya sendiri ini tuh lagi menuju atau sedang menguji downtrendnya. Nah, untuk support resistennya ini ada pada area 1345 sampai 1305. Kebalik sih, 1305 sampai 45 lah. Nah, untuk resistennya ini pada harga 1580 sampai 1610. Jadi lumayan banget nih naiknya. Nah, pergerakan harga tengah menguji area supportnya seperti yang tadi aku bilang. Jadi kalau ini aku saranin juga untuk wait and see kayak composite yang sebelumnya. Sebenarnya tuh untuk saran wait and see buy atau sell-nya gitu, itu tergantung preferensi kalian sendiri ya. Nah, kalau saat ini kan
tren cenderung lagi turun. Kalau aku sendiri mungkin aku pilih untuk masuk sih, untuk buy dan juga wait and see. Kalau cut loss-nya nanti tunggu di resistennya dulu. Nah kalau MA Cross stokastik dan juga volume juga ternyata. Nah oke, karena tadi ada gangguan ya, jadi ini aku lanjutin aja deh. Nah untuk support resist dari Medco sendiri itu tuh didukung sama analisis atau indikator MA Cross, stokastik dan juga volume. Kalau dari MA Cross-nya sendiri ini aku pakai lagi ya 20 dan 50, dan itu belum mengalami perpotongan dan disarankan untuk koreksi. Terus juga dari stokastik ini itu berada di area netral tanpa tanda-tanda persilangan garis atau golden cross. Nah volumenya sendiri ini sedang mengikuti harga nih. Dari harga sebelumnya bisa kita lihat ini kan lagi ngikutin banget nih, itu lagi downtrend gitu ya. Nah ini tuh akan diperkirakan bullish dan tetap memperhatikan indikator lainnya. Jadi kayak kalau misalnya downtrend itu pasti ada kesempatan untuk bullish lagi gitu, nggak terus-terusan bearish atau turun. Kayak gitu sih kalau dari aku untuk analisis Medco-nya sendiri. Berarti ini sebelumnya sama-sama kita wait and see ya buat saat ini, tapi kita nggak tahu juga ke depannya gimana ya. Iya, sesuai sama indikator lain dan balik lagi kebutuhan kamu tuh sebenarnya di mana dan gimana. Oke, terima kasih nih buat Bakir atas pemaparannya dari sisi teknikal. Oke teman-teman, sekarang kita udah berakhir. Aku mau ucapin terima kasih juga buat pembicara kita ya, dua pembicara keren, yaitu Mas Rifan dari sisi fundamental dan juga Mbak Kirana dari sisi teknikal. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton CMT pada episode kali ini, dan jangan lupa untuk follow seluruh media sosial KSPM Undip, terutama YouTube-nya, agar Sobat Cuan selalu update tentang dunia pasar modal. Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye.